Gunung Galunggung merupakan wisata keindahan di daerah Tasikmalaya. Di sana juga terdapat kawah hijau yang sangat menarik minat wisatawan yang mengunjunginya. Masyarakat bahkan harus menempuh 17 km dari kota Tasikmalaya sebelum akhirnya tiba di Desa Linggah. Perjuangan tidak sampai di situ saja. Karena sesampainya di lokasi, wisatawan juga harus melewati tangga kuning sebelum dapat menikmati keindahan kawah tersebut. Namun di balik keindahannya, Gunung Galunggung juga menyimpan cerita mistis di dalamnya. Salah satu di antaranya ketika Gunung Galunggung terakhir kali meletus tahun 1982. Tidak berselang lama dari kejadian tersebut, pesawat udara asal Inggris British Airways melakukan penerbangan dari Inggris menuju Australia melintasi wilayah Indonesia. Tepatnya ketika berada tepat di atas Gunung Galunggung. Mesin pesawat seketika mati total dan pesawat pun melakukan pendaratan darurat. Selain itu, puncak Gunung Galunggung diyakini para pendaki memiliki kampung gaib. Hal tersebut disebabkan banyaknya para pendaki yang diganggu ketika berada di puncak Gunung Galunggung. Apakah Feni dan tim Jejak Leluhur Nusantara akan mengalami gangguan mistis seperti yang dialami para pendaki? Setelah melewati 620 anak tangga, Feni dan tim Jejak Leluhur Nusantara sampai tugu letusan Gunung Galunggung. Letusan tersebut membentuk lubang yang sangat besar yang kini dinamakan dengan Kawah Hijau atau Kawah Galunggung. Yes, alhamdulillah saya sampai pemirsa di monumen letusan Gunung Galunggung. Ini tepatnya di belakang saya ini monumen. Jadi pada tahun 82 itu terjadi letusan Gunung Galunggung. Dan memang kalau kita lihat di belakang saya ini terdapat kawah hijau ya. Sangat luas sekali dan itu memang sejarahnya pada tahun 82 ini terjadi letusan Gunung Galunggung. Nah tepatnya di belakang ini pemirsa. Oke pemirsa ikuti saya deh. Nih, di sini nanti terlihat ada kawah hijau. Tuh pemirsa, ini bekas letusan dari Gunung Galunggung. Jadi dia itu membuat kawah sendiri yang dimana memang terdapat belerang. Tapi kalau di sini memang tidak boleh untuk tempat umum untuk pemandian ataupun wisata umum untuk ya kita ngerendam tangan atau apa, ini nggak boleh. Nah ini memang kalau kita lihat sih ya cukup luas ya, cukup besar sepertinya. Waktu Gunung Galunggung ini meletus, kalau kita lihat dari luas kawahnya ini sepertinya pada saat tahun 82 letusannya cukup besar. Setelah melakukan penelusuran, Feni dan tim bertemu oleh salah seorang penggiat tradisional dan merupakan salah seorang saksi sejarah di Gunung Galunggung. Feni dan tim akan menggali informasi dan kebenaran cerita apa saja yang ada di lokasi tersebut. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, alhamdulillah saya sudah bertemu dengan salah satu penggiat tradisional Karuhun Gunung Galunggung. Beliau sedikitnya akan menceritakan bagaimana sejarah Gunung Galunggung dan terdapat misteri apa saja. Baiklah pemirsa, untuk selanjutnya saya akan panggilkan Kang Jaja Sampurasun. Assalamualaikum Kang Jaja. Rambes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah saya. Iya Kang, kita dari Jejak Leluhur Nusantara ingin berbagi kisah apakah di Gunung Galunggung ini terdapat jejak leluhur. Tentunya Kang Jaja sebagai penggiat tradisional Karuhun Gunung Galunggung kurang lebihnya mengetahui jejak leluhur apa saja yang terdapat di sini dan misteri apa saja, cerita legenda atau cerita rakyat yang terjadi di Gunung Galunggung ini. Oke.
Jadi kalau berbicara masalah jejak leluhur Nusantara di Galunggung itu ya pernah, ya memang ada gitu ya, memang ada. Kalau dari segi kerajaannya ya bermula dari kerajaan Sunda, bahkan sampai ke atasnya kerajaan Sunda, lalu kerajaan Kendan di Garut, lalu berpindah ke kerajaan Galuh. Nah di situ baru ada kerajaan Galunggung ya. Kerajaan Galunggung yang dirajai atau diratui itu ratu. Ratu kan? Iya, oleh seorang ratu, ya Ratu Batarihyang merajai di Galunggung. Itu Ratu Batarihyang. Batarihyang namanya. Batarihyang namanya. Dia malah ratu ya Kang ya? Iya ratu. Oh, gitu. Itu di zaman itu beliau itu salah seorang ratu yang bertahta di Galunggung. Bahkan satu-satunya ratu di Jawa Barat. Kalau masalah cerita rakyatnya, mungkin saya mendengar dari orang tua dulu ya, zaman kawah yang dulu sebelum meledak 82, ledakan yang tahun sekian itu ada kawah di sini, sama seperti sekarang, ada kawahnya dan kawah kecil tapi dalam. Konon dahulu kala di kawah itu terdapat 2 ekor ikan. Jenis ikan mas, dan warnanya warna kuning sama warna hijau. Itu Besar Kang? Besar. Kurang lebihnya? Kira-kira sebesar orang lah. Tapi nggak setiap orang bisa lihat tuh. Oh, jadi memang tertentu aja. Iya, ya, namanya misteri, namanya ya, namanya bercampur dengan hal-hal yang gaib. Jadi dia sering muncul, dilihat sama orang-orang tertentu. Kadang-kadang kalau kita pengen nggak ada. Bahkan saya juga pernah nih ya, temen lihat tetangga, saya lihat ikan besar 2 katanya. Kamu pengen lihat nggak? Duh, saya pengen tapi takut kan. Iya. Gitu. Takut tapi penasaran ya Kang ya? Penasaran. Iya. Ya akhirnya saya tuh singkat ceritanya, ya saya coba ke tempat itu, tempat yang ditunjukkan orang itu ya. Ya datang ke situ saya. Sambil saya juga gemeter takut. Iya. Ya, saya di mana Kang? Di pojokan sebelah sini nih. Oh, sebelah sini ya? Ada pojokan. Dulu ada airnya, sekarang udah ketimbun pasir. Timbun pasir ya? Iya. Saya coba ke situ dengan ya tata cara saya sendiri. Yang namanya kalau bahasa Sunda itu amit-amit. Maaf, bukan ya, saya Kang? permisi gitu. Bukan saya sombong. Tapi saya penasaran pengen lihat. Karena tetangga saya lihat gitu. Gitu. Ya, singkat ceritanya saya nunggu sekitar beberapa waktu di situ. Ya ternyata saya nggak lihat, dia nggak mau datang gitu, nggak mau datang. Ditungguin malah nggak datang. Mungkin ya takut saya yang takut gitu. Iya, takut Akang belum siap gitu. Tapi saya alhamdulillah saya diperlihatkan malah di dalam mimpi malam. Mimpi di suatu tempat, malah tempatnya di sini lah, di tempat saya jualan di sini gitu. Diperlihatkan di bawah. Ada suaranya. Kalau pengen lihat aja di sini. Kalau di situ kamu gak kuat lihat. Keberadaan sosok ikan raksasa yang diyakini sebagai mitos oleh masyarakat luar justru dibenarkan oleh Kang Jaja dan warga sekitar Gunung Galunggung. Ikan yang hampir seukuran manusia tersebut kerap kali menampakkan wujudnya di hadapan penduduk setempat kawasan Kawah Hijau. Apakah sosok ikan tersebut masih ada hingga kini? Atau ikan tersebut merupakan jelmaan dari sang penunggu lokasi tersebut? Fenomena mistis yang terjadi di Gunung Galunggung juga dialami oleh Kang Jaja, seorang saksi sejarah yang sering menghabiskan waktunya di lokasi tersebut. Di antaranya adalah penampakan cahaya juga kerap kali terlihat di lokasi ini. Siapakah sosok di balik penampakan cahaya tersebut? Apakah itu merupakan sosok Ratu Batarihyang yang merupakan ratu di wilayah Galunggung? Kurang lebihnya kan tentu pernah sampai malam kan di sini kan? Ya sering nginep kan? juga ya sering. Iya. Pernah nggak bertemu dengan hal-hal yang di luar nalar manusia
tapi memang itu yang akan hadapi itu gitu. Pernah kan? Apa kalau Apa melihat sosok apa seperti apa itu gitu? ya bisa dikatakan sering lah. Sebenarnya mungkin juga di tempatnya. Karena kalau orang-orang tentu juga justru sengaja gitu. Justru sengaja ritual. Ada ya Kang? Ada pengen melihat hal-hal yang unik gitu, hal-hal yang gaib. Dapat Kang? Iya dapat dengan ritual tertentu sehingga melihat kejadian tertentu gitu. Biasanya apa Kang yang penampakan itu? Kalau saya sehari-hari paling lihat semacam cahaya gitu kan yang lewat. Makhluk sebetulnya, makhluk pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dia kan kalau makhluk gaib nggak punya wujud, jadi bentuknya seperti cahaya. Dia kalau mau pindah kayak baterai gitu, ke center. Tapi dia gerak cepat. Ada yang lamban, ada yang cepat, gitu. Sering itu. Oh gitu. Kadang-kadang benda-benda pusaka seperti itu. Ada yang niat mencari ke sini? Ya banyak. Banyak Kang? Banyak. Di bawah atau di atas ini tuh di mana? Ya di tempat-tempat tertentu lah. Oh, tapi di kawasan Kawasan Gunung Galung sini. Kawasan Gunung Galunggung ya Kang ya. Iya, namanya tempatnya. Masih ada ya Kang ya untuk mencari benda-benda pusaka seperti itu ya. Iya, banyak. Yang pernah Kang dengar cerita yang udah pengunjung dapeti apa Kang contohnya? Ini bukan pengunjung sih, tapi emang tim-tim tertentu lah. Doya di TV-TV yang lain juga datang gitu kan. Seperti acara-acara yang lain, seperti apa memunculkan benda-benda keris. Oh, ada. Ada. Aura mistis juga dirasakan oleh Feni ketika napak tilas di lokasi tersebut. Sosok maung besar yang sering menampakkan dirinya di puncak Gunung Galunggung juga menjadi buah bibir di antara wisatawan dan warga setempat. Maung tersebut merupakan jelmaan dari sang penjaga Gunung Galunggung. Ketika penampakan wujudnya, itu merupakan sebuah pertanda bagi siapa saja yang berkunjung ke lokasi itu. Tadi saya di bawah itu ada baca-bacaan tuh Kang, di bawah itu di dekat tempat orang jualan katanya ada maung galunggung. Emang bener Kang? Maung Galunggung? Ya benar. Oh bener Kang? Bener. Oh gitu. Kalau namanya maung itu Sama selama Jawa Barat ada ya? ada. Itu ada maung yang namanya yang alami gitu. Ada yang maung yang nggak alami ada. Oh gitu ya Kang ya? Yang gaib tapi bisa terlihat seperti itu. Akang pernah ditemuin nggak? Ya. Pernah dilihatin nggak? Kalau wujudnya saya alami belum lah, takut saya. Takut ya? Kalau suaranya sering saya lihat. Ngegerman? Oh ya bukan lihat, denger gitu. Nggak denger ya Kang? Iya suaranya, jejaknya gitu. Jejaknya ada juga? Ada. Besar Kang? Ya besar. Kalau misalnya digambarkan wujudnya sebesar apa kalau nggak dari jejaknya? Ya sebesar kambing besar lah. Kambing etawa yang besar. Kisah yang terjadi di Gunung Galunggung ini merupakan rekam jejak dari sejarah yang terjadi di lokasi ini. Para pelaku sejarah pada zamannya hanya menunjukkan eksistensinya agar kita semua dapat menjaga peninggalan sejarah yang ada di lokasi ini. Setelah yang satu ini, Feni dan tim akan mengajak pemirsa untuk wisata spiritual di wilayah Ciamis, Jejak Leluhur Nusantara mengungkap rahasia di balik sejarah. Jejak leluhur merupakan potongan sejarah yang terjadi pada masa lalu. Terdapat berbagai kisah yang berbeda dari tiap lokasinya. Setelah napak tilas perjalanan sejarah di Gunung Galunggung, kini tim Jejak Leluhur Nusantara akan membawa kita untuk menggali kisah sejarah makam Prabu Haryang Kencana dan menguak kisah sejarah peradaban Kerajaan Panjalu. Makam Prabu Haryang Kencana ini terletak di wilayah Situlengkong, Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Tim Jejak Leluhur Nusantara menyeberang dengan menggunakan perahu untuk sampai ke lokasi. Bentangan perairan luas dan pemandangan hijau tersaji ketika tim menyeberang danau alami ini. Jika dilihat dari tampak atas, makam Prabu Haryang Kencana terletak di tengah-tengah danau tersebut. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, akhirnya saya sampai di depan makam Prabu Haryang Kencana
Tadi kan kita sudah naik kapal dari posisinya dari sana, dan memang posisinya ini kan di tengah-tengah situs gitu ya, di tengah-tengah danau. Nah, tepatnya ini saya udah di gerbangnya untuk menuju makam. Nanti kita semua akan naik ke atas, kurang lebihnya tangganya ya cukup tinggi pemirsa ya. Oke, ikuti terus langkah saya bersama Jejak Leluhur Nusantara. Makam Prabu Haryang Kencana terletak di bagian atas. Untuk mencapai ke puncaknya, Feni dan tim harus menaiki puluhan anak tangga sebelum tiba di lokasi. Sesampainya di lokasi, Feni bertemu dengan sang juru pemelihara makam Prabu Haryang Kencana. Benarkah cerita mengenai harimau jelmaan raja yang ada di lokasi ini? Feni akan menggali informasi mengenai kebenaran cerita tersebut. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Seperti janji saya untuk pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, saya sudah sampai di makam Prabu Haryang Kencana bin Prabu Boras Nora. Punten, Abah di sini udah berapa lama untuk menjadi juru pemelihara? Dari umur 19 tahun semenjak bapak saya meninggal. Sekarang umur 38, berarti 19 tahun di sini. Oh, Pulang dari pondok, abah meninggal, saya ngurusin bapak saya. Bapak saya di sini. Dan Abah memang asli orang Panjalu? Asli Panjalu. Asli Panjalu. Iya, alhamdulillah. Saya bisa bertemu dengan Abah Abdul Aziz. Nah, bagaimana beliau akan bercerita kepada pemirsa di rumah, siapakah sosok dari Eyang Prabu Haryang Kencana. Beliau itu sosoknya seperti apa, Mbah? Beliau Prabu Haryang Kencana itu putra dari Prabu Boros Ngora. Cerita sejarahnya beliau, perjalanannya dari bapak beliau. Prabu Boros Ngora itu diambil dari tirakatnya beliau yang dimakan daun-daun ngora. Jadi beliau dikasih nama Prabu Boros Ngora. Nora itu nama daun, Abah? Iya, bomborosan ngora gitu, daun-daun ngora. Daun-daun Nora. Itu sebelum muslimnya beliau. Di awal muslimnya Prabu Boros Ngora itu kan orang yang sangat nganut ilmu kanuragan, seperti kitabnya banyak sih zaman sekarang. Kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Darmoganu, dan kitab-kitab lainnya urusan kebatinan, kedugalan. Ya, Syekh Panjalu merasa orangnya kuat. Jadi selalu nantang-nantang orang kebal, kalah lagi, nantang lagi. Siapa yang kebal ditantang, udah terkalahkan, nantang lagi. Jadi singkat ceritanya, sejarahnya beliau kalahnya sama Sayyidina Ali. Nantang Sayyidina Ali, tumbanglah sama Sayyidina Ali, akhirnya tunduk ingin menjadi muridnya Sayyidina Ali. Singkat cerita, Prabu Boros Ngora itu berguru ke Sayyidina Ali, keislaman, mau pulang ke sini disuruh menyebarkan Islam di tanah Panjalu. Oh, penyebar agama Islam beliau ya, Bah? Jadi sosok Syekh Panjalu itu orang pertama yang Islamkan tanah Panjalu. Mau pulang ntar dulu, bawa batok kelapa, dibocorin dulu sama Sayyidina Ali, harus terisi hari jam-jam. Padahal kalau batok kelapa dibocorin, mana mungkin Arab sini nyampe. Iya, Bah, itu kumaha tuh, Bah? Itu karena kehendak Allah, karomah itu nggak bisa terbaca dengan akal kita. Betul, Banyak betul. contoh-contoh Tidak yang ada, lain. tidak bisa kekuasaan Allah, tidak bisa. Nah, hewan-hewan yang ada di sini ikut bantu bentuk danaunya sebelum Syekh Panjalu nyampe di sini, termasuk kelelawar sini. Dibentuk dulu sedemikian rupa danaunya seperti yang kelihatan sekarang. Akhirnya sudah Danau yang di terbentuk. depan ini, Bah? Iya. Oh. Sudah terbentuk, Syekh Panjalu datang, tumpahin jadilah danau Situlengkong. Oh, Jadi dengan satu air jam-jam, satu air gayung, jam-jam, satu gayung. beliau tumpahkan jadi danau. Masya Allah, la ilaha. Itu kurang Abah saya lebih merinding danaunya dengernya. 51 hektar. Ya Allah, jadi sejarahnya itu beliau membawa dalam satu gayung,
ditumpahkan seperti itu akhirnya menjadi danau seperti sekarang ini ya Abah. Kerajaan Panjalu pada mulanya bukan merupakan kerajaan yang menganut ajaran agama Islam. Namun, ketika di bawah kepemimpinan Raja Boros Ngorah, kerajaan Panjalu menjadi kerajaan yang menganut ajaran Islam. Raja Boros Ngorah lah yang menyebarkan agama Islam di wilayah Panjalu, Ciamis, dan sekitarnya. Kalau karomah dari Prabu Haryang Kencana itu bukan danau. Bukan danau, Jadi, justru ayahnya ya Pak. Ya, Prabu Haryang Kencana itu karomahnya ada di gunung. Jadi waktu danau ini jebol, Syekh Panjalu putranya Prabu Haryang Kencana cuma ngambil satu genggam tanah, dilemparkan jadi satu buah gunung pasir ipis. Dari Gunung satu apa namanya, Pak? gunung pasir ipis yang sebelah situ Pasir Ipis. kelihatan. Gunung Itu Pasir, Gunung Pasir Ipis. Pasir Ipis. Itu dari Masya satu genggam Allah, tanah. satu genggam tanah beliau lempar itu menjadi sebuah gunung. Itu ada karomah yang Allah berikan terhadap Prabu Haryang Kencana, anak-anak dari Prabu Boros Ngorah. Nora. Masya Allah. Bahkan di sana ada patung ular masih kelebihan Syekh Panjalu juga. Patung ular. Yang patung ular mau masuk ke sini. Oh iya, seperti naga itu ya, Bah? Ya, itu kan riwayatnya makam sini. Prabu Haryang Kencana dihancurkan sama orang Belanda. Pusaka-pusaka beliau diambil sama orang Belanda. Ternyata terbang lagi dengan sendiri ke museumnya. Kita hancurkan saja makamnya. Mau dihancurkan, Allah turunkan ular 1 sampai 7 lilitan meneliti pulau ini. Sampai diliti 7 lilitan pada 16 hektar ini. Abah punten, 7. Tadi entah kenapa sebelum Abah datang di sini, saya tawasul sendirian di sini. Ya memang ada suami saya, ada orang kesepuhan juga. Saya tawasul sendiri aja gitu lah, bacanya masing-masing. Namun ketika tawasul, saya ingin memberikan Al-Fatihah buat Prabu, 7 Al-Fatihah. Saya kaget, dalam hati saya juga saya bingung kenapa harus 7 Al-Fatihah. Tapi saya tidak memikirkan logika, saya hanya ngikutin hati saya. Ya saya memberikan persembahan kepada beliau 7 Al-Fatihah. Tadi Abah bilang 7 ular. Sejarah dari tiap lokasi yang kita kunjungi tidak akan hilang seiring berkembangnya zaman. Cerita nyata dari apa yang terjadi dahulu kala akan tetap ada bagi siapa saja yang ingin mengetahuinya. Saksi sejarah yang menjaga kelestarian cerita secara turun-temurun akan senantiasa berbagi tentang kebenaran yang terjadi. Demikianlah perjalanan tim Jejak Leluhur Nusantara. Saksikan perjalanan lainnya setiap Sabtu dan Minggu hanya di NET. Jejak Leluhur Nusantara mengungkap rahasia di balik sejarah.